Cinta Sang Pewaris. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 1930 sampai tahun 1935. Tapi aura yang tersebar ini ratusan kali lebih lemah dari aura pedang Tao Tianwen sekarang. Oleh karena itu, auranya tidak akan berpengaruh sama sekali pada para pejuang yang hadir. Pasir dan batu beterbangan yang tak terhitung jumlahnya beterbangan di langit, dan setelah suara keras ini, sesosok tubuh tiba-tiba bergegas keluar dan terbang langsung menuju posisi Tao Tianwen. Ledakan. Terdengar ledakan keras lainnya. Tao Tianwen sepertinya tidak bisa bereaksi, dan tubuhnya terbang terbalik sejauh hampir 100 meter, dan akhirnya menghantam tembok kota Huang Quanzong dengan keras. Setelah semua orang bereaksi, mereka menyadari bahwa tidak lain adalah Fendi Zanders yang menjatuhkan Tao Tian dan bertanya. Saat ini, ekspresi wajah Fendi Zanders masih sangat tenang, namun melalui pakaiannya, semua orang bisa merasakan bahwa Fendi Zanders juga sangat menderita saat bermain bola tadi. Bahkan ini tidak membunuhmu. Tao Tianwen melepaskan diri dari tembok kota, dan berteriak pada Fendi Zanders dengan suara dingin. Tidak mudah membunuhku. Fendi Zanders bertanya pada Tao Tian dengan acuh tak acuh. Siapa kamu? Tao Tianwen memandang Fendi Zanders dan meraung dengan marah. Tidak masalah siapa aku. Setelah Fendi Zanders mengatakan ini, sosoknya bersinar, dan kemudian bergegas menuju posisi Tao Tianwen lagi. Fendi Zanders tahu di dalam hatinya bahwa Tao Tianwen adalah yang terkuat di Sekte Mata Air Kuning, jadi dia hanya perlu membunuh Tao Tianwen sekarang, dan sisanya akan mudah ditangani. Ketika Tao Tianwen melihat Fendi Zanders bergegas mendekat, ekspresi wajahnya menunjukkan sedikit ketakutan. Ledakan. Fendi Zanders memukul lagi dengan backhandnya, memukul dada Tao Tianwen lagi. Tao Tianwen mundur dengan tajam, dan Fendi Zanders berencana untuk terus mengejarnya. Tetapi pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba keluar, dan kemudian menamparkan bahu Fendi Zanders. Tubuh Fendi Zanders sedikit gemetar dan kemudian berhenti. Seorang pria parubaya berjubah hitam muncul di depan Fendi Zanders. Gaya perilaku Yu Xiaozong terlalu mendominasi, kan? Kamu bahkan menindas orang sampai ke pintu. Pria parubaya itu memandang Fendi Zanders dan berkata. Tapi Fendi Zanders memandang pria parubaya itu dari atas ke bawah, lalu bertanya dengan hampa, siapa kamu? Di Pulau Xiaobei, Master Sekte Li Yuanbai. Pria parubaya itu berkata dengan bangga. Apa? Tak jauh dari situ, Fei Yuning tampak semakin terkejut setelah mendengar kata-kata pria parubaya itu. Qin Lan menoleh untuk melihat Fei Yuning, dan kemudian bertanya dengan lembut, apakah kamu kenal orang ini? Sekte Beidou adalah cabang dari Sekte Bulan Darah seperti Sekte Huang Quan. Saya tidak menyangka orang-orang dari Sekte Beidou akan datang ke sini. Li Yuanbai ini adalah master seni bela diri kuno tingkat bumi seperti Tao Tianwen. Aku khawatir Tuan Zanders akan berbahaya. Hilang. Fei Yuning berkata dengan sangat bersemangat. Meskipun Fendi Zanders masih bisa mendapatkan keuntungan melawan orang-orang Huang Quanzong ini sekarang, jika Li Yuanbai juga bergabung dalam pertempuran, situasinya akan sangat tidak menguntungkan bagi Fendi Zanders. Ya, benarkah? Xiaozong terlalu memikirkan sekte-sekte ini di Provinsi Gaoshan dengan bertindak seperti ini. Tidakkah menurutmu pejuang kita di Provinsi Gaoshan mudah ditindas? Namun, pada saat ini, suara seorang wanita terdengar pelan. Fendi Zanders mendongak, dan melihat seorang wanita muda cantik dengan gaun biru datang dengan anggun. Yang cantik wanita muda ini memiliki penampilan yang luar biasa dan sosok yang terawat. Puncak kembar di dadanya sedikit bergetar dengan langkah anggunnya. Dia mungkin adalah Dewi Impian banyak pria ketika dia masih muda. Siapa kamu? Fendi Zanders memandang wanita muda cantik itu dan bertanya. Keluargaku adalah Chu Hong, kepala keluarga dari Sekte Neter. Wanita muda cantik itu menjawab dengan enteng. Setelah Fei Yuning mendengar kalimat ini, dia tidak bisa menahan nafas, karena dia tidak pernah menyangka bahkan orang-orang dari Sekte Neter akan datang. Awalnya menambahkan Li Yuanbai dan Fendi Zanders lagi sudah berada dalam situasi yang sangat tidak menguntungkan. Jika Chu Hong lain ditambahkan saat ini, peluang menang Fendi Zanders mungkin hampir nol. Sudah berakhir, itu semua karena kelalaian saya. Saya lupa mengingatkan Tuan Zanders tentang hubungan antara Sekte Huang Quan dan Sekte Beidou Sekte Yuming. Keduanya adalah cabang dari Sekte Bulan Darah. Tidak mungkin dua sekte lainnya mengabaikan apa yang terjadi pada Sekte Huang Quan. Fei Yuning berkata sendiri. Apakah kamu lupa mengingatkanku atau tidak sengaja mengingatkanmu? Qin Lan menatap Fei Yuning dengan ringan. Ini. Ekspresi wajah Fei Yuning tampak sedikit malu dan dia tidak tahu harus menjawab apa. Bagaimanapun, dia tidak memutuskan apakah akan berdiri di sisi Fendi Zanders atau di sisi Huang Quanzong pada awalnya. Baru saja dia juga melihat kekuatan Fendi Zanders yang sebenarnya, jadi dia memutuskan untuk berdiri di sisi Fendi Zanders. Hanya saja Fei Yuning sudah sedikit menyesal saat ini, namun sayang meskipun dia menyesal, itu sudah terlambat. Keterampilan Fendi Zanders ini tidak sederhana, ayo kita lakukan bersama. Wei Sa sudah mengetahui kekuatan Fendi Zanders, jadi meski dengan bantuan Chu Hong dan Li Yuanbai, dia tidak berani gegabah. Bagus.
Pria tua berambut putih dan Siong Guoxing setuju hampir pada saat yang bersamaan, dan kemudian langsung menuju ke posisi Fendi Zanders. Tao Tianwen, Li Yuan, Bai Chuhong dan ketiganya semuanya adalah master seni bela diri kuno tingkat bumi, sedangkan Wei Sa dan ketiganya adalah master seni bela diri kuno di puncak tingkat Suan. 6 orang langsung mengepung Fendi Zanders. Hampir semua orang yang hadir merasa pertempuran ini akan jauh lebih tragis. Bahkan Qinlan sangat mengkhawatirkan Fendi Zanders saat ini. Namun, ekspresi wajah Fendi Zanders sangat tenang. Dia tahu bahwa ukuran prajurit misterius yang dimiliki keluarga Gongsun harus sebanding dengan musuh yang dia temui sekarang. Jika dia tidak bisa mengalahkan orang-orang ini hari ini, maka dia tetap tidak bisa menghadapi mereka. Gongsun Yan. Memikirkan hal ini, ekspresi wajah Fendi Zanders tampak sedikit mematikan. Fendi Zanders, hati-hati. Setelah ragu-ragu beberapa saat, Qinlan mengingatkan Fendi Zanders dengan lembut. Lindungi dirimu sendiri. Fendi Zanders berkata dengan lembut. Qinlan mau tidak mau tertegun sejenak setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders. Dia tahu di dalam hatinya bahwa Fendi Zanders tidak berniat melarikan diri saat ini, jadi dia hanya bisa mengangguk tanpa daya. Master Sekte Tao, aku tidak menyangka kamu akan mengalami hari ini, diintimidasi seperti ini oleh anak nakal. Chu Hong tersenyum dan berkata pada Tao Tianwen. Jangan meremehkan orang ini. Kekuatannya jauh di atas kamu dan aku. Jika bukan karena kita bekerja sama hari ini, akan sulit untuk menyingkirkan orang ini. Tao Tianwen sangat menyadari teror Fendi Zanders, jadi dia tidak berani gegabah sama sekali saat ini. Saudara Li, apakah kamu sedikit terlalu gugup? Li Yuanbai berkata sambil tersenyum. Berhenti bicara omong kosong, cepat. Tao Tianwen tampaknya tidak bersikap sopan karena bantuan kedua orang ini, melainkan memarahinya dengan suara dingin. Bagaimanapun, status Sekte Netherworld adalah yang tertinggi di antara 3 sekte, jadi Tao Tianwen secara alami sedang dalam suasana hati yang buruk karena dia kehilangan mukanya saat ini. Dan Li Yuanbai dan Chu Hong hanya tersenyum, tidak berani terus bercanda. Bab 1931. Hampir pada saat ini, 6 ahli seni bela diri kuno menyerang Fendi Zanders pada saat yang bersamaan. Aura kuat Liu Dao langsung menuju ke arah Fendi Zanders. Dalam keadaan seperti itu, saya khawatir bahkan para dewa pun tidak bisa lepas dari kematian. Wajah cantik Qinlan penuh ketegangan, karena dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, jadi dia hanya bisa diam-diam membantu Fendi Zanders berdoa di dalam hatinya. Saya tidak tahu kapan Fendi Zanders, yang membutuhkan bantuan orang lain dimanapun, telah berkembang hingga dia bisa berdiri bahu-membahu dengan pejuang terkuat di dunia. Qinlan diam-diam kagum dengan perubahan pada tubuh Fendi Zanders. Saat ini, dia juga melihat harapan balas dendamnya dari tubuh Fendi Zanders, tetapi premisnya adalah Fendi Zanders bisa bertahan hari ini. Ketika keenam berkas cahaya menghantam Fendi Zanders, cahaya yang sangat menyilaukan tiba-tiba muncul di sekitar tubuh Fendi Zanders, dan kemudian mengimbangi keenam berkas aura tersebut. Tuan Zanders mungkin masih memiliki harapan. Fei Yuning terlihat sedikit bersemangat saat melihat adegan ini. Jika Fendi Zanders ingin bertahan hidup sendirian, dia bisa meninggalkan kita sendirian. Keenam orang ini tidak bisa menghentikan Fendi Zanders sama sekali. Qinlan berkata dengan lembut. Setelah Fei Yuning mendengar kalimat ini, dia secara naluriah melirik Qinlan. Di sisi lain, Qinlan menghela nafas pelan, lalu berkata tanpa ekspresi, sepertinya apa yang dikatakan Fendi Zanders sebelumnya benar, aku memang telah menjadi bebannya. Qinlan tahu betul bahwa Fendi Zanders tidak akan peduli dengan hidup dan mati semua orang di Sekte Piao Miao. Alasan mengapa Fendi Zanders tidak memilih melarikan diri saat ini pasti karena dia. Setelah Li Yuanbai melihat Fendi Zanders menahan nafas mereka berenam dengan kekuatannya sendiri, ekspresi wajahnya sedikit terkejut, dan kemudian dia berkata dengan suara rendah, sepertinya orang ini benar-benar memiliki 2 trik. Petik 2. Telapak tangan hantu pembunuh dunia. Li Yuanbai menggeram pelan, lalu mengulurkan tangan dan menepuk posisi Fendi Zanders. Sebuah telapak tangan hitam terbang melintasi langit, dan langsung menuju ke Fendi Zanders dengan aura hantu yang tak ada habisnya. Kekuatan telapak tangan ini sangat menakutkan, seolah bisa menghancurkan dunia dalam sekejap. Semua orang yang hadir tidak dapat menahan rasa penindasan yang kuat yang dibawa oleh telapak tangan ini, sehingga mereka jatuh ke tanah satu demi satu. Pada awalnya, Qinlan hampir tidak bisa bertahan, tetapi saat nafas di telapak tangannya menjadi semakin kuat, tubuh halus Qinlan mulai hancur. Namun, pada saat ini, seberkas cahaya menyelimuti tubuh Qinlan. Qinlan langsung merasa jauh lebih santai. Saat ini, Fendi Zanders perlu berurusan dengan 6 master seni bela diri kuno sendirian, jadi perhatiannya tidak bisa diganggu sedikit pun. Membantu Qinlan sudah menjadi batasnya. Adapun orang-orang dari Sekte Misti, Fendi Zanders benar-benar sempurna. Melihat cahaya di sekitar tubuhnya, Qinlan tergerak sekaligus khawatir. Dan telapak tangan hantu pembasmi dunia milik Li Yuanbai adalah aksi terkenal dari pemimpin Sekte Bulan Darah. Li Yuanbai sudah mampu menampilkan kekuatan jurus ini saat ini, jadi wajah Tao Tianwen menjadi penuh setelah melihat telapak tangan ini. Ekspresi wajahnya masih sangat terkejut. Aku tidak menyangka telapak tangan hantu saudara Li telah mencapai kondisi seperti itu. Tao Tianwen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas.
Dibandingkan dengan pemimpin, masih ada celah yang besar. Li Yuanbai menjawab dengan ringan. Namun, pada saat ini, Fendi Zanders dengan tenang meninju telapak tangan hantu Li Yuanbai. Cetakan kepalan tangan emas terbang menuju telapak tangan hantu seperti bola meriam. Melampaui batas. Melihat pukulan Fendi Zanders, Li Yuanbai terlihat sedikit menghina, karena dia merasa pukulan Fendi Zanders tidak dapat menghentikan telapak tangannya yang hantu. Namun sedetik berikutnya, wajah Li Yuanbai mulai berubah, karena kekuatan cetakan tinju Fendi Zanders secara bertahap meningkat, dan volume cetakan tinju juga jelas meningkat, dan momentum cetakan tinju Fendi Zanders hancur hampir seketika. Telapak tangan hantu. Apa yang terjadi di sini? Kenapa ada teknik tinju yang aneh? Setelah Li Yuanbai menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dia tidak bisa menahan geraman pelan. Ledakan. Di sisi berikutnya, tinju Fendi Zanders bertabrakan dengan telapak tangan hantu. Di depan bekas tinju Fendi Zanders, telapak tangan hantu itu tampak seperti kertas, dan dalam sekejap tertusuk bekas tinju itu, dan akhirnya bekas tinju itu menghantam tubuh Li Yuanbai dengan keras. Tubuh Li Yuanbai terjatuh hampir ratusan meter. Jika Tao Tianwen tidak segera menangkapnya, dia mungkin akan terbang keluar dari Sekte Netherworld. Anak ini sungguh tidak sederhana, dia mematahkan telapak tangan hantuku dengan begitu mudahnya. Setelah menstabilkan tubuhnya, Li Yuanbai mengertakkan gigi dan mendesah dengan suara rendah. Saudara Li, saya sudah mengingatkan Anda bahwa Fendi Zanders tidak mudah, jadi jangan gegabah. Tao Tianwen berkata tanpa daya. Ekspresi wajah Li Yuanbai sedikit malu, tapi dia tidak membantah apapun. Bagaimanapun, ada kesenjangan besar antara usia Fendi Zanders dan kekuatannya, dan mudah bagi orang untuk meremehkan Fendi Zanders. Mari lakukan bersama. Saat ini, Chu Hong juga menyadari betapa sulitnya Fendi Zanders sebagai musuh, jadi dia hanya memberikan minuman ringan. Semua orang mengeluarkan keterampilan rumah tangga mereka dan menyerang Fendi Zanders dengan panik. Anda harus tahu bahwa saat ini, 6 master seni bela diri kuno menembak bersama. Pemandangan seperti itu terlalu mengejutkan, dan semua orang diam-diam mengagumi kekuatan bertarung Fendi Zanders di dalam hati mereka. Pada saat ini, meskipun Fendi Zanders tidak berada di atas angin ketika menghadapi 6 orang ini, dan dia tidak sesantai sebelumnya, Fendi Zanders tidak sepenuhnya dirugikan, dan dia bahkan samar-samar mampu berbagi secara merata. Dengan 6 orang ini, status Fendi Zanders dianggap telah menghabiskan seluruh kekuatan di tubuhnya sekarang, saat menggunakan rumus keberuntungan untuk dengan panik melahap nafas antara langit dan bumi, dan di sisi lain, dia terus-menerus melepaskan nafas untuk menahan serangan tersebut. 6 orang. Tao Tianwen melihat posisi Fendi Zanders dan menebas dengan keras, lalu berteriak dengan keras, Fendi Zanders, saya akui bahwa kekuatan Anda memang sedikit menakutkan bagi saya. Satu-satunya yang saya tahu yang begitu kuat dalam seni bela diri kuno adalah pemimpinnya. Aku sempat melawanmu, tapi sayang sekali kamu menghadapi kami berenam hari ini, meskipun kami kelelahan, kami bisa membuatmu kelelahan sampai mati, jadi kamu harus segera mengaku kalah, agar kamu bisa menyelamatkan dirimu sedikit. Penderitaan. Benar, tidak mudah bagimu untuk meraih prestasi seperti itu di usia yang begitu muda. Selama Anda mengaku kalah sekarang, saya bisa meminta pemimpin untuk menerima Anda sebagai murid. Masa depanmu tidak akan terbatas di masa depan. Li Yuanbai berteriak pada Fendi Zanders sambil menyerang Fendi Zanders. Omong kosong macam apa, pemimpin Sekte Bulan Darah, tidak memenuhi syarat untuk menjadi tuanku. Fendi Zanders menjawab dengan dingin. Pria kecil yang tampan, jika kamu tidak ingin menjadi murid pemimpin, kamu bisa menjadi laki-laki saudara perempuanku. Adikku akan membuatmu ingin mati. Kata Chu Hongjiao sambil tersenyum. Setelah Qin Lan mendengar apa yang dikatakan semua orang kepada Fendi Zanders, ekspresi wajahnya menjadi lebih tegang. Bagaimanapun, Fendi Zanders sekarang berurusan dengan 6 orang sendirian. Dalam situasi seperti ini, dia harus menjaga konsentrasi tingkat tinggi setiap saat tanpa gangguan apapun dan orang-orang ini berinisiatif untuk berbicara dengan Fendi Zanders untuk mengalihkan perhatian Fendi Zanders. Bab 1934. Bab 1934 apa yang ingin kamu bicarakan? Hampir di saat yang bersamaan, keduanya kehilangan nafas di saat yang bersamaan. Awalnya ada 6 master seni bela diri kuno, tetapi saat ini Fendi Zanders langsung membunuh 3 dari mereka secara langsung. Dan pada saat ini, situasinya berubah secara mengejutkan. Li Yuanbai melihat posisi Fendi Zanders dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan betapa menakutkannya kekuatan Fendi Zanders. Chu Hong juga tercengang saat ini, karena dia belum pernah bertemu pria sekuat itu. Kita bertiga masih punya kesempatan. Tao Tianwen tidak mau membiarkan Fendi Zanders membunuh ketiga tetua Sekte Huangquan, jadi dia menggeram pelan dan bergegas menuju Fendi Zanders. Fendi Zanders dan Tao Tianwen gemetar di udara. Hanya saja semua orang bisa merasakan bahwa Fendi Zanders memiliki keunggulan yang sangat jelas. Dalam waktu kurang dari setengah menit, Tao Tianwen tidak dapat bertahan lebih lama lagi, karena keterampilan tinju Fendi Zanders benar-benar menakutkan, dan hampir mematikan. Jika Anda tidak hati-hati, Anda akan mati di bawah pukulan Fendi Zanders. Hati-hati. Pada saat ini, Chu Hong tiba-tiba berteriak, lalu buru-buru melambaikan tangan kanannya. Gelombang Qiyamah mengelilingi tubuh Tao Tianwen lagi.
Fendi Zanders meninju dada Tao Tianwen. Tao Tianwen terbanting dari langit ke tanah oleh pukulan Fendi Zanders, meninggalkan lubang besar yang dalam di tanah. Hanya saja Tao Tianwen adalah ahli seni bela diri kuno di tingkat bumi, dan kekuatannya jelas jauh lebih kuat daripada Wei Sha, Xiong Guoxing, dan lainnya. Ditambah dengan perlindungan Yamaki, pukulan ini tidak menyebabkan terlalu banyak kerusakan padanya. Namun sekilas sosok Fendi Zanders, dia bergegas menuju Tao Tianwen lagi, lalu mengangkat kakinya dan menginjak kepala Tao Tianwen. Ekspresi wajah Tao Tianwen menunjukkan sedikit ketakutan, dan dia tahu betul di dalam hatinya bahwa jika dia diinjak oleh kaki Fendi Zanders, dia pasti akan mati di tempat. Sangat disayangkan karena dia mencoba yang terbaik untuk menahan pukulan Fendi Zanders sekarang, dia tidak punya cara untuk bereaksi sekarang. Dan Chu Hong tidak bisa terus melepaskan Qian Luo. Pada saat kritis ini, Li Yuanbai menamparkan keras Fendi Zanders dari belakang. Sosok Fendi Zanders bergerak sedikit, dan Tao Tianwen buru-buru memanfaatkan kesempatan ini untuk menghindari tendangan Fendi Zanders. Setelah Tao Tianwen mengelak, Fendi Zanders tidak terburu-buru menyerang Tao Tianwen, tapi perlahan menoleh untuk melihat Li Yuanbai di belakangnya, dan berkata tanpa ekspresi, kamu sedang mencari kematian. Setelah mengatakan ini, Fendi Zanders langsung bergegas menuju Li Yuanbai. Ekspresi wajah Li Yuanbai tampak sedikit ketakutan, dan reaksi pertamanya bukanlah menembak Fendi Zanders, melainkan berbalik dan ingin melarikan diri. Saat ini, Li Yuanbai merasa sangat menyesal di dalam hatinya, dia merasa seharusnya dia tidak datang ke air berlumpur ini sama sekali hari ini. Tapi kecepatan Li Yuanbai sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan kecepatan Fendi Zanders. Fendi Zanders segera menyusul Li Yuanbai, lalu mengangkat tinjunya dan menghantamkannya ke punggung Li Yuanbai dengan sangat keras. Li Yuanbai terhuyung 2 langkah, tapi tidak jatuh, tapi terus melarikan diri. Tao Tianwen di kejauhan tidak bisa menahan senyum kecut setelah melihat pemandangan ini, karena dia tahu betul di dalam hatinya bahwa mereka semua mungkin mati di tangan Fendi Zanders hari ini. Li Yuanbai, Master Seni Bela Diri Kuno tingkat bumi, Master Agung Sekte Beidao, sedang dikejar dan dipukuli oleh Fendi Zanders saat ini hanyalah lelucon. Terlebih lagi, Li Yuanbai tidak bisa menyingkirkan Fendi Zanders sama sekali, dan akhirnya terjatuh ke tanah setelah dipukul 3 kali oleh Fendi Zanders secara tiba-tiba. Fendi Zanders mengangkat kakinya dan langsung menginjak kepala Li Yuanbai. Qin Lan secara naluriah menutup matanya setelah melihat pemandangan ini, karena dia sudah menebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Satu generasi ahli seni bela diri kuno Li Yuanbai meninggal di tangan Fendi Zanders. Setelah Fendi Zanders membersihkan Li Yuanbai, dia perlahan berbalik dan menatap Chu Hong tidak jauh dari situ. Pada saat ini, Chu Hong sudah terpesona oleh Fendi Zanders, dan menatap Fendi Zanders dengan mata tumpul, tidak tahu harus berbuat apa. Buka. Chu Hong membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi Fendi Zanders tidak memberikan kesempatan untuk mengundangnya sama sekali. Dengan lambaian cahaya di tangan kanannya, cahaya keemasan terbang menuju Chu Hong. Engah. Chu Hong memuntahkan seteguk darah, lalu jatuh tepat di depan Tao Tianwen. Tao Tianwen menatap kosong ke mayat di depannya, dengan ekspresi sangat putus asa di wajahnya, karena di awalnya berpikir bahwa dengan bantuan Li Yuanbai dan Chu Hong, membunuh Fendi Zanders seharusnya tidak menjadi masalah. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa bahkan dengan bantuan kedua orang ini, mereka tetap bukan tandingan Fendi Zanders. Saat ini hanya ada 3 cabang sekte bulan darah di Tiongkok, tetapi sekarang 2 dari penguasa dari 3 cabang ini telah mati di tangan Fendi Zanders, dan Tao Tianwen mungkin tidak akan hidup lama. Melihat apa yang terjadi di depannya, Fei Yuning merasa seperti sedang bermimpi. Bagaimanapun, dia baru mengenal Fendi Zanders untuk waktu yang singkat, jadi dia tidak mengetahui kekuatan sebenarnya Fendi Zanders sama sekali. Awalnya, dia mengira Fendi Zanders hanyalah seorang ahli seni bela diri kuno biasa, tetapi sekarang dia menyadari bahwa kekuatan Fendi Zanders begitu menakutkan sehingga melampaui apa yang dapat digambarkan oleh seorang ahli seni bela diri kuno. Melihat posisi Fendi Zanders, Qin Lan tidak tahu bagaimana menggambarkan suasana hatinya. Mungkin inilah kekuatanmu yang sebenarnya. Setelah waktu yang lama, Qin Lan menghela nafas pelan. Setelah Fendi Zanders membunuh Chu Hong, dia berjalan langsung menuju posisi Tao Tianwen. Pada saat ini, Tao Tianwen menatap wajah Fendi Zanders dengan penuh ketakutan, jenis ketakutan yang datang dari hatinya, dia bahkan tidak memiliki niat untuk melarikan diri, karena dia tahu bahwa dia tidak dapat melarikan diri sama sekali. Bisakah kita berdua ngobrol baik sekarang? Fendi Zanders bertanya pada Tao Tian tanpa ekspresi. Kamu, apa yang ingin kamu bicarakan? Tao Tianwen ragu-ragu sejenak, lalu tergagap dan bertanya. Anda harusnya sangat jelas mengapa saya datang kepada Anda Sekte Huangquan kali ini, berhenti bicara omong kosong, di mana Suan Yuan Tuo? Fendi Zanders bertanya langsung. Suan Yuan Tuo. Tao Tianwen memasang ekspresi aneh di wajahnya, dan kemudian berkata dengan suara rendah, jika saya memberitahu Anda di mana Suan Yuan Tuo sekarang, bisakah Anda melepaskan saya? Tidak bisa. Fendi Zanders menggelengkan kepalanya dengan ringan. Lalu kenapa aku harus memberitahumu? Tao Tianwen mengertakkan gigi dan bertanya. Aku bisa membuatmu lebih mudah mati, kalau tidak aku akan memberitahumu apa hidup yang lebih buruk daripada kematian. Fendi Zanders berkata dengan ringan.
Tao Tianwen memandang Fendi Zanders dan menarik napas dalam-dalam, lalu mengertakkan gigi dan berkata, kamu tidak bisa membunuhku, jika kamu membunuhku, pemimpin tidak akan membiarkanmu pergi. Di mana Suan Yuantuo? Fendi Zanders bertanya. Tao Tianwen memandang Fendi Zanders dan tidak berkata apa-apa. Istri dan anak-anakmu juga seharusnya berada di Sekte Netherworld. Tidakkah kamu ingin melihat mereka mati di tanganku seperti kamu? Meskipun Fendi Zanders tidak akan benar-benar melibatkan keluarga Tao Tianwen karena hal-hal ini, bagaimanapun juga Fendi Zanders merasa sangat tidak tahu malu dengan tindakan seperti itu, tetapi saat ini dia hanya dapat menggunakan metode ini untuk mengancam Tao Tianwen. Jika tidak, Tao Tianwen tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Jika kamu berani menyentuh keluargaku, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Tao Tianwen mengertakkan gigi saat mendengar apa yang dikatakan Fendi Zanders. Akhir bab ini. Bab 1935. Bab 1935 Tubuh Setan Yin, apakah kamu pikir kamu bisa mengancamku? Selama kamu bekerja sama denganku dengan jujur, aku tidak akan menyentuh keluargamu. Fendi Zanders berkata dengan ringan. Tao Tianwen ragu-ragu sejenak, dan kemudian berkata dengan suara rendah, Suan Yuantuo sebenarnya tidak lagi berada di Sekte Netherworld kita, dia telah dibawa pergi oleh pemimpinnya. Sekte Bulan Darah. Fendi Zanders sedikit mengernyit. Itu benar. Tao Tianwen mengangguk. Mengapa pemimpin Sekte Bulan Darah membawa pergi Suan Yuantuo? Ekspresi wajah Fendi Zanders agak bingung. Saat ini, dia tidak mempercayai kata-kata Tao Tianwen 100%. Saya bertemu Suan Yuantuo ketika saya pergi ke Piao Miaozong, dan saya menemukan bahwa fisiknya sangat istimewa, dia adalah tubuh iblis Yin. Jelas Tao Tianwen. Apa tubuh Yin Demon? Fendi Zanders langsung menyela. Tubuh iblis Yin sebenarnya tidak jauh berbeda dengan tubuh manusia biasa, namun merupakan suatu hal yang sangat berharga bagi Sekte Bulan Darah kita, karena tubuh iblis Yin dapat menjadikan mereka yang mempraktekkan metode hantu surgawi. Kekuatan prajurit telah meningkat pesat, tetapi sebelum itu, tubuh iblis Yin perlu dilatih untuk menjadi seorang pejuang, dan semakin kuat kekuatan tubuh iblis Yin, semakin besar kekuatan prajurit kita yang mempraktikkan metode tersebut. Hantu surgawi akan meningkat setelah menyerapnya. Lalu apa? Fendi Zanders bertanya dengan ringan. Setelah saya membawa Suan Yuantuo ke Sekte Huangquan kami, saya menerimanya sebagai murid dan menjadikannya seorang pejuang. Saya berencana untuk mendedikasikan dia menjadi pemimpin setelah dia menjadi prajurit peringkat hitam. Namun, bakat Suan Yuantuo sangat buruk. 10. Saya belum pernah tidak menerobos ke ranah prajurit tingkat Suan selama bertahun-tahun, dan akhirnya pemimpinnya tidak bisa menunggu lebih lama lagi, jadi dia meminta seseorang untuk membawa pergi Suan Yuantuo, mengatakan bahwa dia meletakkannya di sisinya untuk melatihnya sendiri. Tao Tianwen berkata perlahan. Maksudmu Suan Yuantuo sudah mati sekarang? Apakah dia ditelan oleh pemimpin itu? Fendi Zanders tidak bisa menahan sedikit cemberut ketika mendengar ini. Mungkin belum. Tao Tianwen buru-buru menggelengkan kepalanya, dan kemudian melanjutkan, saya mendengar dari pemimpin tentang Suan Yuantuo, fisik Suan Yuantuo sangat istimewa, dan sulit untuk menemukan fisik seperti itu lagi, dia berencana untuk menghancurkannya sampai ke surga. Ketika saya menjadi master seni bela diri kuno, saya mengorbankan Suan Yuantuo. Master seni bela diri kuno peringkat surga. Ekspresi wajah Fendi Zanders sedikit terkejut. Karena Fendi Zanders belum pernah bertemu dengan ahli bela diri kuno bintang 3. Alam pemimpin saat ini adalah puncak dari master seni bela diri kuno peringkat bumi. Selama dia bisa berhasil dalam upacara pengorbanan ini, maka dia harus mampu menerobos ke master seni bela diri kuno peringkat surga. Tao Tianwen berkata dengan suara rendah. Itu berarti Suan Yuantuo sekarang berada di tangan pemimpin Sekte Bulan Darah. Fendi Zanders bertanya. Kanan. Tao Tianwen mengangguk dengan tergesa-gesa. Jika kamu berani berbohong padaku, aku akan membunuh semua anggota keluargamu. Fendi Zanders memandang Tao Tianwen dan mengancam. Sudah waktunya, menurutmu apakah aku perlu berbohong padamu? Tao Tianwen mengertakkan gigi dan berkata. Di mana pemimpin Sekte Bulan Darah? Fendi Zanders bertanya. Di kota Wenji di kerajaan 10.000 Buddha, setelah tiba di kota Wenji, Anda dapat mengetahui lokasi spesifik dari Sekte Bulan Darah hanya dengan bertanya-tanya, tetapi Anda mungkin tidak dapat bertemu dengan pemimpin Sekte Bulan Darah. Tao Tianwen berkata dengan suara rendah. Mengapa? Fendi Zanders sedikit mengernyit. Identitas pemimpin Sekte Bulan Darah sangat misterius. Saya biasanya mengandalkan tetua Sekte Bulan Darah untuk menghubungi pemimpinnya. Jika Anda benar-benar ingin menemukan pemimpinnya, hanya ada satu cara. Tao Tianwen berhenti sejenak, lalu menatap Fendi Zanders. Ada solusi? Fendi Zanders bertanya. 10 hari kemudian akan menjadi upacara pengorbanan terpenting dari Sekte Bulan Darah. Pada saat itu, pemimpinnya pasti akan muncul. Jika Anda ingin menemukan Suan Yuantuo, Anda harus bertemu dengan pemimpinnya. Ini mungkin satu-satunya kesempatan Anda, karena Anda hanya perlu menunggu beberapa tahun di akhir upacara pengorbanan, pemimpin dapat menembus ke tingkat master seni bela diri kuno, dan bahkan Anda tidak akan menjadi lawan pemimpin, dan pada saat itu Suan Yuantuo juga dapat menjadi pemimpinnya. Pengorbanan. Tao Tianwen berkata perlahan. Fendi Zanders ragu-ragu sejenak dan tidak berbicara.
Karena Fendi Zanders tidak pernah menyangka bahwa menemukan Suan Yuan Tuo akan sangat merepotkan. Pemimpin Sekte Bulan Darah seharusnya lebih kuat dari Tao Tianwen, dan Fendi Zanders terluka parah setelah pertempuran tadi. Diperkirakan waktu sulit untuk pulih. Tetapi jika Fendi Zanders melewatkan kesempatan ini, maka mustahil baginya untuk menemukan Suan Yuan Tuo, dan Fendi Zanders masih harus menghadapi pengejaran pemimpin terhadapnya. Apakah ada hal lain yang ingin kamu tanyakan? Tao Tianwen memandang Fendi Zanders dan berkata, apa kekuatan dari kultus Bulan Darah? Fendi Zanders bertanya. Saya tidak terlalu yakin tentang ini, tapi itu pasti di atas sekte Netherworld saya. Tao Tian bertanya dan menjawab dengan jujur. Fendi Zanders menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan lembut, kamu bisa mati sekarang. Setelah mengatakan ini, Fendi Zanders melambaikan tangan kanannya dengan ringan, dan seberkas cahaya langsung menembus dahi Tao Tianwen. Fendi Zanders tahu bahwa Tao Tianwen pasti telah membantu Sekte Bulan Darah melakukan banyak hal yang tidak masuk akal selama bertahun-tahun, jadi membunuh Tao Tianwen dan yang lainnya saat ini dapat dianggap sebagai penghapusan kerugian bagi masyarakat. Setelah Tao Tianwen meninggal, Fendi Zanders merasa auranya sangat tidak stabil, jadi dia. Meskipun kekuatan Fendi Zanders telah meningkat pesat setelah mendapatkan kekuatan jiwa yang tersisa. Namun nyatanya kekuatan tersebut juga menjadi beban yang sangat berat bagi Fendi Zanders, apalagi setelah Fendi Zanders menggunakan energi tersebut secara berlebihan, tubuhnya akan menjadi koma karena tidak mampu menahan energi tersebut. Setelah Fendi Zanders mengikuti Qin Lan ke aula utama Huang Quanzong, Fendi Zanders langsung pingsan. Dan Qin Lan tahu bahwa Fendi Zanders seharusnya koma karena pertempuran tadi, jadi dia buru-buru menemukan ruangan yang tenang, lalu meletakkan Fendi Zanders di tempat tidur, duduk di samping Fendi Zanders dan menunggu Fendi Zanders bangun. Fendi Zanders tidak tahu sudah berapa lama dia koma, dan saat itu sudah larut malam ketika dia bangun. Dan Qin Lan melihat ekspresi gembira di wajah Fendi Zanders setelah bangun tidur, dan buru-buru berkata, Fendi Zanders, kamu sudah bangun, bagaimana perasaanmu sekarang? Bukan masalah besar. Fendi Zanders menjawab dengan suara rendah, lalu bertanya pada Qin Lan, sudah berapa lama aku koma? Hampir sehari semalam dalam keadaan koma. Jawab Qin Lan setelah berpikir sejenak. Itu tidak buruk. Fendi Zanders menghela nafas panjang saat mendengar kata-kata Qin Lan. Lagi pula, jika dia koma terlalu lama, itu mungkin mempengaruhi pencarian Fendi Zanders untuk Suan Yuan Tuo. Tidak terjadi apa-apa, kan? Fendi Zanders memandang Qin Lan dan bertanya. Tidak, saya memberitahu Fei Yuning dan yang lainnya bahwa Anda perlu istirahat, tetapi mereka tidak tahu bahwa Anda pingsan, jadi mereka sangat jujur. Qin Lan menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa.